Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita belajar tematik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang materi gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut sebagai benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik, misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, magnet yang dapat menarik besi. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, dan ladam. Jadi itu perbedaan antara magnet alam dan magnet buatan. Berikut, Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk magnet. Yang pertama, ada bentuk magnet batang seperti pada gambar. Nah, ada juga magnet jarum, magnet silinder, magnet ladang, dan magnet U yang berbentuk huruf U. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Contohnya besi, baja, nikel, peniti, dan paku juga gunting. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut non-magnetis. Contohnya kayu, plastik, bola, kertas, karet, dan kaca. Nah, contoh pemanfaatan gaya magnet yaitu pada kompas yang digunakan untuk menentukan arah angin. Kemudian, magnet juga berguna memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi seperti pada gambar. Nah, sekarang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda selalu jatuh menuju pusat bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka semua benda akan melayang. Semakin besar massa benda atau berat, semakin besar gaya gravitasi yang ditimbulkan. Contohnya, pemanfaatan gaya gravitasi bumi itu pada kegiatan terjun payung. Penerjun payung jatuh ke permukaan bumi karena ada gaya gravitasi. Nah, sekarang gaya gesek. Apa itu? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua benda saling bersentuhan. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Manfaat gaya gesek. Pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Kedua, untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Ketiga, menahan benda agar tidak bergeser. Kerugian gaya gesek. Yang pertama, A. Menghambat gerakan. B. Mengikis permukaan benda yang bergesekan. C. Boros energi untuk mengatasi gaya gesek. Nah, cara memperkecil gaya gesek, apa sajakah itu? Yang pertama, permukaan benda dibuat halus. Yang kedua, memberi oli. C. Memberi roda. D. Memberi air sabun. E. Mengurangi beban. F. Menyemprot baju dengan air saat disetrika. Cara memperbesar gaya gesek. Dengan cara A. Permukaan benda dibuat kasar.
B. Memberi karet. C. Pul pada sepatu bola. D. Ban kendaraan diberi alur. E. Menambah beban dan memperlebar permukaan. Baik, itulah tadi materi yang Ibu bawakan. Semoga kalian bisa memahaminya. Ibu akhiri pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.